tertunda 1 minggu sebetulnya dari jadwal semula. Kita bisa berkumpul kembali, menjalani rutinitas kita untuk sharing, koordinasi, dan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam forum seperti ini. Mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa kita ambil untuk terus memberikan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kali ini lebih istimewa lagi karena selain Pak Ketua Pengadilan Agama hadir, tuan rumah tadi mengundang seluruh kasih, Bapak Kasubag, seluruh kasih dan penyelenggara. Jadi mungkin nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat di luar pernikahan yang ingin ditanyakan, ya Tore, monggo. Terutama kaitannya mungkin yang sekarang sedang tren adalah tentang haji. Nah, di sini ada Kiai Wasid, beliau kasih PD Pontren sekaligus pelaksana tugas di Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Karena saat ini hampir musim haji. 2 hari yang lalu ada berita bahwa kita sudah mendapatkan 221.000 porsi. Kemudian juga bagaimana kaitannya dengan rekrutmen petugas haji, monggo nanti ditanyakan, ya. Atau mungkin ada hal-hal yang kaitannya dengan sertifikasi di madrasah, ada Pak Haji Sodik. Kemudian tentang wakaf ada Pak Mabrur, tentang pendidikan agama Islam di sekolah ada Pak Edi. Kemudian tentang administrasi kepegawaian ada Pak Kasubag TU, lengkap di sini. Jadi mohon ditanyakan nanti, tapi tetap tidak memperpanjang waktu, jangan-jangan nanti sampai asar. Jadi tetap saja, yang penting kita efektifkan waktu pertemuan kita ini. Saya juga mengaturkan terima kasih pada Bapak Kasubag TU, seluruh kasih dan penyelenggara sudah hadir bersama-sama kami di sini. Bapak Ibu sekalian, singkat saja. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama yang sudah hadir dan sekaligus menginformasikan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 untuk Pengadilan Agama. Ini insya Allah baru kali ini Bapak kami terima kasih. Dari laporan ini saya mempelajari ada beberapa hal, saya pelajari singkat ya, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita, baik itu yang increase atau decrease gitu. Yang pertama seperti ini, karena perkara yang diterima itu dirinci oleh Pak Ketua. Perkara pertama yang menarik perhatian saya adalah izin poligami. Jadi paling atas ini nomor 1 izin poligami. Tahun 2021 ada 5, 2022 0. Berarti semakin tidak diminati Bapak Ibu. Atau kemungkinan kedua banyak yang tidak izin. Kemungkinannya. Ini selamat saya ucapkan pada ibu-ibu. Kemudian cerai talak dan cerai gugat meningkat, lumayan tajam peningkatannya. Cerai gugat itu dari 597 menjadi 756, hampir 200. Cerai gugat dari 920 menjadi 973, sehingga total untuk tahun ini cerai gugat 973, cerai talak 756. Lebih banyak ibu-ibu yang minta cerai daripada bapak-bapak. Ya, semakin canggih ini. Kemudian isbat nikah meningkat cukup tajam dari 265 ke 385. Ini berarti masyarakat sudah mulai semakin sadar hukum. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua PA atas pelayanannya, dan juga saya aturkan terima kasih kepada bapak-bapak yang terus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dispensasi nikah atau dispensasi kawin menurun dari 335 menjadi 315. Berarti semakin sadar juga masyarakat. Jadi itu beberapa hal, nanti kita evaluasi karena ini kaitannya Pak Ketua, kaitannya dengan kinerja kami di Kementerian Agama, terutama bapak-bapak kepala KUA. Artinya semakin kita memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana betapa sakralnya sebuah perkawinan, maka insya Allah angka perceraian itu dapat kita tekan seminimal mungkin. Berhasil namanya kawan. Kenapa mudah bercerai? Karena memang perceraian dianggap satu hal yang tidak penting. Ada masalah sedikit, cerai. Ada masalah sedikit, cerai. Padahal kalau sudah 3 kali, tidak boleh kembali kecuali
digadaikan dulu gitu. Kalau urusan gadai menggadai kepala KUA semuanya siap Pak gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya titip kepada bapak-bapak kepala KUA bahwa kontestasi politik saat ini sudah dimulai. Dan yang paling dilirik seperti biasa adalah politik identitas. Identitas yang paling pas dijadikan kendaraan politik sebagaimana yang ada di masyarakat kita adalah agama. Nah, mohon dengan hormat bapak-bapak kepala KUA berada pada posisi yang aman dan berada pada posisi yang netral, sekaligus harus berperan aktif dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Jangan sampai bapak-bapak kepala KUA, penghulu dan keluarga besar KUA yang lain itu mau diseret-seret Pak. Karena kantor urusan agama, sementara politik identitas yang dipakai adalah agama, maka seringkali KUA ini dijadikan simbol. Ya. Jadi jangan sampai ada kemudian kepala KUA mendukung salah satu calon, apalagi secara vulgar di media sosial, jangan sampai Pak. Karena ini nanti akan berpengaruh kepada kepegawaian. Ini secara struktural kepegawaian. Kemudian yang kedua, berpengaruh kepada kinerja bapak-bapak nanti melayani masyarakat. Maka orang yang tidak sesuai dengan partai yang bapak-bapak dukung tidak akan dilayani maksimal. Ketika ditanya dari mana Pak, dari desa ini, partainya apa Pak, gitu nanti akhirnya. Kalau tidak satu partai dengan kepala KUA tidak dilayani, ini bahaya. Jadi mohon dengan hormat bapak-bapak kepala KUA dan kita semua sebagai pengingat juga, saya Pak Kasubag TU, seluruh kasih penyelenggara harus berada pada posisi netral dan posisi aman. Karena kadang netral tapi tidak aman, Pak. Ada. Kadang-kadang aman tapi tidak netral, ini nggak boleh. Jadi harus posisi netral dan posisi aman dan harus berperan aktif dalam membentuk kondusivitas masyarakat. Apalagi konon katanya orang-orang tua ketika sudah musim mainan apa itu lato-lato itu yang sekarang itu katanya simbol bahwa akan ada benturan di masyarakat. Ini kita cut Bapak, biar yang benturan adalah tek-tek dan sejenisnya saja ya, tek-tek atau yang yang lain jangan mau dibentur-benturkan. Jadi mohon dengan hormat saya titip hal ini dan ini menjadi sangat penting karena bapak-bapak kepala KUA adalah ujung tombak kami di masyarakat dalam layanan keagamaan. Dan yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat adalah bapak-bapak kepala KUA, penghulu dan keluarga besar yang lain di KUA. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya nanti mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama menyampaikan beberapa hal yang penting untuk peningkatan layanan kami, dan mohon juga untuk ada dialog nanti Pak seperti biasa karena banyak hal sepertinya yang akan ditanyakan oleh bapak-bapak kepala KUA. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang disampaikan nanti oleh Bapak Ketua Pengadilan yang perlu di sekedar gambaran saja. Jadi di masyarakat itu Bapak, jadi sering bertanya tentang karena ada yang gratis itu loh, biasanya per tahun ada sekian itu, ya pokoknya sidang itu termasuk di dalamnya isbat. Nah itu barangkali karena sekarang awal tahun barangkali bisa dialokasikan beberapa, artinya itu beberapa. Karena mulai dulu memang belum dapat kayak putih itu belum pernah dapat. Dan terkait Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tahun tentu ada evaluasi di tahun 2022 dan ada program untuk tahun 2023. Nah, kami minggu pertama di Januari itu laporan sudah sampai ke Mahkamah Agung, dan kebetulan pertemuan kita di awal bulan ini, maka laporan yang pertama kami berikan kepada Bapak Kementerian Agama sebenarnya. Ini laporan yang terkait dengan
hubungan kerja ya, hubungan kerja, lahan kerja yang bersentuhan, yang berhubungan gitu. Soalnya kalau laporannya ini panjang nih kan, karena masalah kepegawaian, masalah ini semuanya gitu kan. Tapi cuma kami edit hal-hal yang berkaitan saja dengan tupoksi kita yang berhubungan pengadilan agama dengan Kementerian Agama, dalam hal ini kantor urusan agama kecamatan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak Kemenak sudah memberikan pengertian tentang beberapa catatan di laporan ini, yang memang poinnya adalah data penyelesaian perkara pengadilan agama Sumeneb tahun 2022 yang tadi telah digambarkan secara umum oleh Bapak Kementerian Agama. Tupoksi pengadilan agama itu sesuai dalam pasal 49 789 itu ada 32 item ya, item. Jadi pengadilan agama itu memang dominasinya dalam masalah perceraian gitu kan. Tapi ada hal lainnya yang menyangkut dengan kewenangan beragama yang tertuang dalam tabel tadi, dan soal nanti kami tinggalkan nanti. Nah, tapi yang lebih dominan di sini yang menyangkut kinerja kita, ada tren yang meningkat 2021 2022, tapi ada juga yang menurun. Tadi catatan pertama Pak Kemenak izin poligami 2022 nggak ada gitu ya. Ini yang langsung nampak. 2002 nggak ada izin poligami. Bisa jadi apa namanya ini? Sosialisasinya berhasil atau takwanya ya, takut kepada Allah ya kan? Bukan takut kepada istri itu. Tapi yang pasti perlu kita pahami di masyarakat bahwasanya poligami itu bukan sesuatu yang haram, itu yang perlu kita pahami ya. Jangan sampai ada pemahaman di masyarakat, oh poligami, kayak orang poligami kesannya itu negatif gitu loh. Padahal kan itu kan perintah agama juga, itu disyariatkan itu. Hanya saja mungkin caranya jangan diam-diam gitu. Ikuti aturan saja. Nah, ini apalagi misalnya Pak, kalau pejabat dua istrinya kok dicibir, kok jadi alasan campaign negatif ya. Ya apa salahnya orang punya istri dua gitu kan. Tapi kayaknya masyarakat kita belum siap menerima itu gitu ya Pak. Coba kalau public figure, kalau mencalon ini itu dicari kesalahannya. Oh istrinya dua. Loh emangnya salah kalau punya istri dua kan gitu kan. Tapi bukan berarti untuk mensosialisasikan gitu ya poligami gitu, enggak. Tapi itu suatu syariat agama kita yang harus kita hargai gitu. Nah kita hargai, dan apalagi itu bahwa Pak Kemenak ya kita sangat terbuka dan akan diproses secepat mungkin kan begitu. Maaf ibu-ibu ya. Kalau PNS boleh saja. PP 10 boleh kasih, cuman ada syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya ini terpenuhi enggak gitu kan. Yang beratnya pertama satu, izin dari istri pertama. Itu yang beratnya Pak. Itu satu perbedaan undang-undang perkawinan kita dengan di luar negeri, dengan di Malaysia. Karena di Malaysia itu syarat itu tidak ada itu. Izin pertama juga ada, mana ada di ayat Al-Quran izin dari pertama itu kan kewenangan suami. Tetapi untuk menyegarkan kembali perhubungan kita, undang-undang lahir ini lahir di masa Ibu Tin Soeharto. Ibu Tin lah yang ada di belakang ini semuanya. Karena dia tentu tidak mau suaminya tadi begitu mudah untuk poligami gitu. Maka lahirlah syarat ini. Maka orang luar sangat heran, kok di Indonesia harus ada izin istri pertama ya? Mana ada istri yang mau mengizinkan suaminya poligami gitu kan? Tapi itulah aturan kita, mempersulit itu. Tapi tetap itu suatu syariat yang harus kita hargai. Yang poin tadi adalah masalah perceraian. Perceraian cerai talak 756. Artinya laki-laki yang mengajukan. Cerai gugat 973, perempuan yang mengajukan. Kenapa dibilang perempuan? Karena perempuanlah yang sangat menderita ketika rumah tangganya bermasalah. Perempuanlah yang ingin statusnya jelas, tidak digantung, tidak bertali gitu. Nah, karena perempuan yang menderita gitu, maka dia ingin statusnya jelas gitu. Kalau kita laki-laki gini cuek aja, bosan sini, saya pergi ke sana, pergi ke Makassar, Jakarta, mau nikah lagi ngakunya bujangan ya, siapa yang tahu kan? Tapi kalau perempuan ya bisa membohongi status dia gitu kan.
nggak membohongi identitas diri, nggak bisa dia membohonginya gitu. Maka dia perlu. Makanya ini barangkali Pak Kemenak alasannya. Di samping juga barangkali perempuan itu lebih sadar hukum juga bisa. Nah, ingin diperjelas gitu kan. Itu. Terus yang itu adalah isbat nikah. Isbat nikah 385. Ini. Oh, Bapak Kemenak tadi komentari, makasih kepada PA. Oh, nggak perlu berterima kasih pada kami karena itu tugas kami. Yang perlu bagaimana masyarakat ini kita didik supaya jangan lagi menikah liar gitu loh. Jangan lagi menikah siri. Kenapa harus menikah siri lagi? Kemenak kan sudah memberikan aturan yang sangat begitu mudah. Jam kerja gratis gitu kan. Ngapain lagi nikah di bawah tangan? Barangkali ini menjadi catatan kita Bapak sekalian. Sehingga kami juga di kantor bingung. Hari gini masih ada nikah di bawah tangan. Nikahnya 2021, mengajukan ke kantor isbat nikah 2002. Nikah sirinya itu Desember 2001. Nanti Februari isbat nikah. Kan kesannya main-main, kesannya tidak mengindahkan aturan yang ada di masyarakat. Dilemanya kami dikabulkan tidak mendidik masyarakat. Akhirnya nanti masyarakat udah nikah siri aja. Nanti ke pengadilan agama isbat nikah selesai. Ditolak, nggak ada dasarnya menolak. Karena isbat nikah ini dia dikeluarkan peraturan itu untuk menyelesaikan bagi mereka yang tidak mempunyai buku nikah selama syarat rukun terpenuhi, kan begitu. Tetapi edukasi ke masyarakat kalau selalu dikabulkan akan menjadi presiden tidak baik di masyarakat gitu kan. Padahal barangkali perlu kita juga kejar ke masyarakat. Emang nikah di bawah tangan itu gratis, tidak biaya? Jangan-jangan lebih banyak lagi biayanya di situ daripada ke KUA. Nah, barangkali Pak KUA di bawah Pak Kemenak ini barangkali yang perlu kita telusuri ke bawah, perlu sosialisasi ke bawah. Kok masih banyak lagi orang menikah di bawah tangan? Ada apa itu? Dan segi biaya saya pikir enggak lah terlalu lebih mudah, lebih murah, maka lebih mahal. Justru biasanya orang di bawah tangan itu ada etikat tidak baik. Pasti itu nikah kedua. Kami gitu biasanya kan. Kenapa? Karena istri pertama nggak bisa, nggak ada izin. Atau ada main-main di sana. Itu yang biasanya. Tapi dalam kondisi normal, kenapa masih ada nikah di bawah tangan? Bukankah KUA dan penghulu-penghulu sudah banyak menyebar di masyarakat? Bukankah berurusan ke penghulu itu tidak terlalu sulit lagi? Ada apa gitu? Nah, kita berharap sih ke depan tidak ada lagi yang nikah di bawah tangan gitu. Kalaupun ada itu pasti pengecualian gitu. Nah, pengecualian gitu. Tapi faktanya masih gitu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua. Kalau kami tentu menyelesaikan di kantor. Nah, karena oleh undang-undang bagi mereka yang tidak punya buku nikah, maka KUA tidak bisa mengeluarkan buku nikah sebelum ada penetapan dari pengadilan. Nah, setelah memeriksa apakah peristiwa yang sekian lalu itu sesuai dengan syariat agama atau aturan perundang-undangan kita, cocok sesuai semuanya dengan syarat rukun itu, dikabulkan. Dan dikabulkan oleh penetapan pergi ke KUA, maka KUA mengeluarkan buku nikah. Itu saja. Ada yang ditolak, ya ditolak. Kenapa? Karena syarat terpenuhi. Contoh, walinya nggak jelas siapa. Itu, jadi PA pun tidak serta-merta langsung kabul semuanya, enggak, diperiksa dulu. Ya. Tentu dengan segala konsekuensinya. Kalau ditolak tentu ada konsekuensinya. Atau dia menikah itu dalam posisi sudah cerai tapi belum resmi. Secara hukum kan masih nanti kalau menikah itu kan poligami liar namanya, atau poliandri. Nah, ini problem di masyarakat. Oh, kamu udah cerai Pak, udah 2 tahun 3 tahun cerai. Mana cerainya? Iya, cerai di rumah aja, di luar aja gitu. Nah, itu kan secara hukum masih terikat perkawinan itu Pak. Cerai itu sama dengan menikah. Menikah itu sah apabila dilakukan di penghulu yang bukan buku nikah. Sama cerai juga sah dan berkewajiban hukum apabila dilakukan di pengadilan. Dan saksi 2 orang itu. Itu harus sah. Nah, inilah juga memang kita masih harus lebih banyak lagi sosialisasi ke masyarakat seperti itu ya. Itu masalah isbat nikah. Yang ketiga, yang dispensasi kawin 335 tahun 2021, 2022, 315 agak menurun. Ini juga catatan belakangan ini dengan bapak-bapak di KUA, kita sering ikut terlibat dalam kerjasama NGO USAID Amerika dengan ada 3 atau 5 kabupaten kota di Jawa Timur jadi sampel
termasuk semenep. Jadi agak intens kita bicara nikah di bawah tangan ini. Nikah di bawah tangan, maaf, nikah di bawah umur, nikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur termasuk semenep ranking kelima di Jawa Timur, kan begitu Pak Kemenak kan. Semenep ranking kelima di Jawa Timur, banyaknya nikah di anak nikah usia dini. Nah, itulah tempatnya. Nikah usia dini. Nikah usia dini adalah pernikahan dilaksanakan sebelum umurnya mencapai sesuai undang perkawinan. Undang perkawinan adalah 19 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Kalau di bawah itu, maka KUA tidak akan mau menikahkan karena melanggar aturan sebelum ada izin dari pengadilan melalui dispensasi kawin. Sebelum dispensasi kawin, maka dipenuhi syaratnya dulu, termasuk pemeriksaan dari kesehatan, termasuk semuanya dari psikolog. Itu hanya untuk apa ini? Mengurai supaya para pihak ini sabar dulu gitu. Itulah hanya bisa itu Pak upaya kita menekannya. Tambah umur dulu, tapi nggak mau juga gitu. Nah, daripada nanti mereka menikah luar sana, ya udah. Setelah ada pendampingan dari orang tua, dari psikolog, ya tetap diputuskan. Maka diserahkan ke KUA, maka KUA menikahkan. Permasalahannya Bapak sekalian, orang yang menikah usia dini ini pastilah rumah tangganya belum kuat fondasinya. Ya umur kurang 16 tahun kok. Nah, akhirnya menikah tinggal 2 bulan, 3 bulan, pisah. Datang lagi pengadilan. Nah, di Oktober 2002 kemarin, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung untuk pengadilan bahwasanya jangan terlalu mudah menceraikan, karena ada memang stigma ke pengadilan agama, itu PA itu mudah sekali menceraikan orang gitu, ya, mudah sekali menceraikan orang. Nah, emangnya kami bangga mencari orang? Enggak, berat bagi kami itu. Tapi tugas kami itu harus dilaksanakan setelah terpenuhi syarat-syarat ala bukti yang jelas. Nah, di SEMA itu bunyinya Pak, hanya boleh menceraikan orang apabila rumah tangganya itu cekcok terus-menerus dan sudah pisah 6 bulan. Nah, problemnya anak-anak kita di sini nikahnya baru 2-3 bulan, pisah 1 bulan, sudah datang ke pengadilan mau cerai. Azan kita skor dulu ya. Memberi izin kepada anak perempuannya, maka tentu solusinya itu dari pengadilan penetapan, baru nanti KUA baru menikahkan. Ini berarti mereka sudah sadar hukum, namanya ada hukumnya. Tidak perlu, kalau di kampanye di Batak itu kawin marlojong namanya, kawin lari itu. Kan orang tua setuju kawin lari, cari penghulu, cari kiai atau ustadz di sana gitu kan. Nah, padahal ada solusinya ke pengadilan agama gitu. Itu agak meningkat gitu. Wali ado ini ada 14 gitu kan. Terus faktornya perceraian ya biasa ekonomi, pihak ketiga. Pihak ketiga ini Bapak, pihak ketiga ini bukan orang lain, orang tua. Orang tua apa? Orang tua si perempuan ini kayaknya belum ikhlas melepaskan anaknya. Udah menikah, udah punya suami, nggak boleh pergi sama suaminya. Nah, gimana ceritanya ini kan? Terus dia banggalah, dia anak saya, udah ada tanggung jawabnya. Meskipun berat, namanya anak berat, tapi ikhlaskanlah dengan suaminya, itu mengarung rumah tangganya gitu kan. Ini banyak terjadi untuk semenep ini kan. Nah, ASN 47. Saya belum terdeteksi apakah ada dari Kemenak, tapi ada kayaknya dari Pemda ya. 47 orang ya. 47 perkara ASN, perkara ASN. 47 perkara dari ASN itu ya. Nah, baik, itu kondisi penyelesaian perkara di pengadilan agama. Terus ekonomi syariah ada 4 ya, ada 4 perkara syariah. Nah, terus itu hibah, wasiat, wakaf kosong. Tapi catatan untuk wakaf, sepertinya wakaf untuk waktu dekat ini akan ada, karena ada seseorang
yang sudah ngotot sekali ke kantor dengan menggunakan jabatannya. Saya pikir saya sudah menghadap Bupati Pak Sekda, ini perlu dimediasi dulu ini. Ini masalah daerah kodim itu. Jadi kodim kita ya 4 kegiatan. Nah, inilah perlu kita duduk bersama karena ini bagaimanapun perlu melibatkan pihak terkait, terutama KUA, Pemda, Dukcapil gitu ya. Dukcapil. Yang pertama Pospakum, pos bantuan layanan hukum ini di kantor ini. Orang berperkara untuk membuat gugatan apa semuanya, ada pelayanan di sana dengan gratis gitu kan. Kalau perlu pengacara pun bisa di sana tanpa biaya gitu, di Pospakum. Yang kedua perkara secara prodeo. Prodeo ini adalah pembebasan biaya perkara, di mana para hanya 90 perkara untuk tahun ini, 90 perkara. Syaratnya adalah bagi mereka yang kurang mampu, dan itu dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari SKTM, dari desa atau camat. Nah, poin ini perkara prodeo gratis gitu. Nah, dan memang saya sebagai ketua concern ini dengan Bapak. Kenapa? Kami juga Pak di instansi di Pengadilan Agama Mahkamah itu ada setiap triwulan pasti ada reward penghargaan kepada satker-satker yang triwulan pertama serapan anggarannya paling tinggi. Makanya saya triwulan pertama ini sudah menganggarkan untuk sidang keliling. Nanti Jumat sama Selasa kami akan turun sidang keliling, ada dua lokasi di daerah, lupa saya namanya itu. Nah, termasuk periode ini tentu itu ada hubungannya dengan masyarakat. Nah, yang punya masyarakat yang tahu kan Bapak. Karena kami bukan pada tempat yang turun ke bawah mencari orang, mencari perkara, tidak. Hanya menginformasikan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, melalui instansi terkait supaya menyampaikan kepada masyarakat, baik di kantornya atau di musola, di masjid atau di mana-mana, atau punya keluarga yang kurang mampu, ya, untuk silakan mendaftarkan ke agama dengan biayanya 0 rupiah. Sekali lagi 0 rupiah. Tidak ada bayar. Oleh itu mohon bantu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nanti ada anggota kami di kantor yang bermain masalah ini, silakan melapor kepada kantor pengadilan agama. Karena kami sekarang mudah dalam zona identitas WBK. Kami sudah dapat WBK. Dan sekarang tahun ini kami canangkan untuk menuju WBBM lagi. Maka semakin ketat lagi peraturan, termasuk itu. Selama ada aduan masyarakat, maka WBBM itu nggak dapat. Bahkan WBK itu bisa dicabut kembali kalau ada bermain-main, maka itu berat itu. Jadi saya tidak bicara formal ini, nggak bicara normatif ini. Monggo silakan kalau ada anggota kami yang ada memungut uang dan sebagainya, silakan. Dan saya akan menindaklanjuti itu gitu. Karena nanti saya yang akan digantung, saya tanggung jawab itu hanya itu sebagai ketua gitu. Saya ingatkan selalu di adik-adik kita di kantor. Nah, tentu dengan kerjasama kita maka kita tahu informasinya seperti itu ya. Nah, silakan tuh. Nah, tentang periode ini Bapak, periode ini ada 90 perkara. Tentu kami nggak bisa mengalokasikan mana-mana saja. Nah, silakan Bapak-bapak. Nah, makanya kita duduk bersama ini, bagaimana penyelenggaraan kami juga tidak terhalang itu, dan bagaimana Bapak-bapak bisa menyalurkan ini kepada warga masyarakat kita gitu. Nah, 90 perkara. Kalau tahun lalu setelah kita evaluasi kemarin, ini dilaksanakan sekaligus dalam sidang keliling atau ada nanti sidang terpadu. Maka setelah kita evaluasi itu nggak efektif Pak, tidak tepat, nggak adil. Sudahlah periode gratis, terus di sidang keliling kita ke tempat dia, berarti 2 kali kemudahan dia dapat gitu loh. Kemarin kita putuskan periode ini hanya untuk sidangnya di kantor. Biarlah yang sidang keliling itu biaya seperti biasa, karena
mereka udah terbantu, tidak lagi kantor, kita yang ke lokasi, kan agak ringan dia biaya dia gitu. Nah, nanti kita diskusikan nanti apakah tahun lalu periode sidang keliling itu lebih efektif lagi. Nanti tentu kalau itu nanti keinginan Bapak Ibu semua, tentu saya sebagai pimpinan nanti akan kita bicarakan lagi di kantor gitu. Kita hanya ingin agak adil saja. Yang periode itu biarlah orang dari kantor. Kalau yang sidang keliling itu seperti biasa gitu, supaya tidak double, dia dapat kemudahan. Sudahlah gratis, kita mengunjungi ke lokasi sidang keliling, tentu kurang fair rasanya gitu. Nah, yang pasti tahun ini ada periode sebanyak 90 perkara. Kami prinsipnya siapa yang cepat dia dapat gitu. Siapa cepat dia dapat gitu. Nah, selama ini hari ini kurang sosialisasi gitu. Kurang sosialisasi. Sehingga kemarin itu di kantor sampai Oktober November masih ada. Saya agak kecewa ya, karena kita yang namanya periode sedang keliling apa ini, semester pertama paling lama harus selesai. Apa susahnya sih memberikan ke orang gitu. Bahkan Pak, kalau mendesak orang kantor kita tanya tuh, kamu mau gratis apa enggak gitu. Nah, cari surat keterangan biasa. Oh, pergi dia langsung cepat dia kan. Oh, iya. Siapa yang mau gratis gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, sampai segitunya gitu. Nah, tapi kalau ada bapak-bapak punya masyarakat, punya kolega, punya keluarga, ya silakan. Justru itu lebih tepat lagi seperti itu, gitu kan? Nah, silakan datang ke kantor gitu. Nah, itu yang pertama, nanti kita diskusikan nanti ya. Yang kedua, sidang di luar gedung, sidang keliling. Ini ada 7 lokasi nanti yang bulan ini sudah kita siapkan, akan turun nanti Jumat sama Rabu. Jumat desanya apa putih? Batu putih. Batu putih untuk Jumat. Satu lagi arah ke peragaan itu nggak tahu apa tempatnya tuh. Bluto mungkin. Nah, itu yang sudah. Itu perkara yang kami siapkan karena di Desember 2002 tanggal 16 pertengahan bulan Desember itu sudah tutup perkara untuk laporan. Tetapi tidak diterima sampai Desember untuk didaftarkan di Januari gitu. Maka perkara itu sudah bisa kita inventarisir untuk pelaksanaan keliling. Maka oleh sebab itulah bisa terlaksana di Januari ini. Sehingga kawan-kawan lain agak heran loh, kok bisa sidang keliling cepat sekali gitu. Kapan pendataannya, kapan lebihnya gitu. Maka kita itu mengambil data yang akhir Desember itu. Nah, untuk 4 lokasi lagi nanti, maka tentu melalui forum ini kita minta bantuan Bapak Ibu untuk menyiapkan daerah mana yang siap. Silakan kumpulkan warganya di sana, biar nanti pengadilan datang ke sana. Kalau bisa ada yang daerah kepulauan gitu, minimal satu. Artinya supaya terlayani dan juga saya bisa berlayar ke sana sekali ke kepulauan gitu. Belum pernah gitu. Karena memang filosofinya Bapak sekalian, sidang keliling ini adalah ditujukan bagi mereka yang jauh tempatnya dari kantor pengadilan, untuk membantu mereka yang daerah pinggir, yang jangkauannya sulit. Nah, itu sebenarnya maka kami datang ke lokasi. Betul, itu sidang keliling. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah sidang terpadu Bapak sekalian. Sidang terpadu ini adalah sidang namanya terpadu. Ini adalah khusus isbat nikah, di mana nanti terpadu itu melibatkan KUA setempat, Kemenak, KUA, dan Dukcapil. Sehingga satu kali kegiatan itu para pihak mendapatkan 3 identitas hukum. Isbat nikah, penetapan, langsung sebelahnya KUA, langsung keluar buku nikah, sebelahnya Dukcapil, langsung dapat KK. Itu namanya sidang terpadu. Maka ini nanti kita duduk bersama dengan Bapak KUA dan Dukcapil, di mana ditempatkan ini. Sesungguhnya ini bisa juga melibatkan Pemda, terutama bagi yang banyak uang atau anggota dewan yang mencalek, ya nggak ada apa-apa juga itu. Yang punya modal dia untuk mencari masa, nggak apa-apa, silakan gitu kan. Membantu masyarakatnya, seperti itu. Itu sidang terpadu.
Nah, itu sedang terpadu dilaksanakan juga kalau bisa dalam semester ini. Karena sedang terpadu ini menyangkut dengan pihak ketiga, dalam hal ini Dukcapil dan KUA atau Kepala Desa. Kenapa KUA? Karena KUA lah yang lebih tahu kondisi di masyarakatnya. Saya nggak tahu berapa persen lagi masyarakat kita di sini yang belum punya buku nikah tapi sudah menikah gitu Pak Kemenak. Tapi masih banyak saya pikir tuh, masih banyak tuh. Maka ini adalah sarananya sebenarnya tuh. Nah, untuk sidang terpadu ini itu biayanya sebanyak 300.000 rupiah. Nah, jadi bisa Bapak Ibu estimasikan nanti di masyarakat itu itu untuk pengadilan ya, yang untuk pengadilan sampaikan ke masyarakat. Tentu sampaikan masyarakat tentu setelah Bapak Ibu kalkulasikan. Yang jelas nanti dana yang disetor ke pengadilan itu untuk biaya meterai itu semuanya itu adalah 300.000 rupiah. Nah, tentu bapak-bapak yang di lokasi itu dan sekaligus juga menerbitkan buku nikahnya tentu butuh dana. Nah, berapa dari 300 itu ya silakanlah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lagi di lapangan. Yang jelas tentu setiap jerih payah kan tentu pasti akan diperhitungkan, uang kebersihannya lah itu semuanya. Ya tentu harapan kita jangan pula terlalu membebankan masyarakat. Yang wajar gitu. Nah, silakan. Dan itu yang dibenarkan Pak Kemenak. Ya tentu kan di lapangan tentu banyak hal-hal yang perlu dipersiapkannya enggak. Nah, itu dan enggak ada masalah itu. Yang jelas di penyetoran kepada itu 300.000. Ya? Sidang terpadu ini oleh Saudara Mahkamah Agung hanya untuk isbat. Karena hari itu selesai, kita siapkan selesai penetapannya. Diharapkan di samping meja berikutnya ada KUA, udah siap dengan buku nikahnya. Di sampingnya ada Dukcapil, udah siap dengan belangkonya untuk kakaknya. Nah, ini tujuannya Mahkamah Agung mengadakan sidang terpadu dan pemerintah menyiapkan dananya untuk ke lokasi tersebut seperti itu. Nah, ini 3 hal yang perlu ke depan harus kita rumuskan secara bersama-sama ini, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Maksudnya? Dispensasi kawin. Maksudnya? Oh iya, gini. Harapannya sidang terpadu ini hari itu selesai dapat identitas hukum gitu. Makanya yang punya peluang hanya isbat nikah ini. Kenapa terpadu? Karena berkaitan dengan KUA dan Dukcapil. Kenapa? Karena orang butuh identitas itu diawali dari buku nikah. Tidak ada buku nikah, makanya isbat dulu. Nah, dengan ada isbat, maka keluar buku nikah. Keluar buku nikah, maka dapatlah keluar dari Dukcapil apa yang dibutuhkan, KK atau akta kelahiran lainnya. Maka oleh pemerintah disebut terpadu. Terpadunya itu. Nah, itu. Itu ternyata keluarnya buku nikah dari Kementerian Agama gitu. Iyalah, KUA buku nikah keluar setelah dia dapat penetapan dari pengadilan kan begitu ceritanya. Nah, itu dasarnya KUA mengeluarkan buku nikah. Maka ada isbat nikah dulu. Dengan ada buku nikah, maka di sampingnya Dukcapil baru dia bisa mengeluarkan identitas hukum lainnya. Apa dasarnya? Ada KUA, ada buku nikah, akta nikahnya, seperti itu. Alurnya Bapak itu. Iya. Ya, mungkin nanti ada peluang itu, Pak. Mungkin ada peluang, meskipun tidak ada kaitannya dengan Dukcapil, tapi ada yang KUA. Mungkin nanti dari sekian perkara ada dispensasi sekian perkara bisa dicampur nanti. Gini, ini perkara khusus terpadu ini hanya yang bisa diselesaikan 1 hari itu selesai. Nah, itu masalahnya Pak. Makanya terpadu. Kalau wakaf lebih panjang Pak. Iya, pembuktiannya ini itu semuanya. Tapi ya bisa juga sih. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari nanti itu. Meskipun saya nggak tahu apakah ada potensi ada wakaf.
Nah, bisa jadi itu ide yang bagus jadi berarti pengembangan nanti pengembangan. Tapi sudah dari peraturan dari Mahkamah Agungnya itu baru 3 itu kerjasamanya yang udah dibangun di pusat, kerjasama KMA, Kementerian Agama dan Kemendagri, Dukcapil. Nama ini Kemendagri, Dukcapil. Itu baru ada MOU-nya di tingkat pusat. Maka ada lahir kegiatan namanya sidang terpadu. Maka negara mencairkan dananya melalui DIPA pengadilan setempat di seluruh Indonesia. Tapi Bapak sampai nanti itu ide yang bagus juga sih, pengembangan lagi bisa ada BPN untuk masalah bisa jadi itu. Nah, bisa untuk kedepannya itu. Nah, itu poin yang terakhir ini yang ke depan yang perlu saya sampaikan ke Bapak sekalian dan perlu kerjasama kita semuanya. Sekali lagi ini adalah untuk membantu masyarakat kita, masyarakat Sumeneb. Nah, itu barangkali sekedar pengantar. Dan mungkin nanti perlu kita diskusikan lagi ya, dan bentuk tanya jawab nanti ada hal-hal yang perlu kita konkretkan atau kita perjelas lagi dalam forum diskusi kita nanti. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara